Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, ketua dan pengurus masjid Jami'al Muhajirin, yang kita berharap Allah selalu saja berpihak kepada kita dengan mencurahkan rahmat dan ridhonya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, dan saya yakin meskipun sebagi ini puji dan rasa syukur kita kepada Allah sudah berulang kali rasanya. Pada saat kita membuka kelopak mata saja kita sudah menyatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah pujian pertama kali kita pada saat membuka kelopak mata, bersyukur kepada Allah karena dibangkitkan kembali dari kematian kita semalam. Dan berharap langkah kaki kita menuju masjid ini pun sebagai ungkapan rasa syukur, sampai pada akhirnya Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan akhirnya menambahkan kenikmatan sebagaimana penggalan kalimat dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho, mereka pun ridho, dan akhirnya kenikmatan Allah pun tercurah melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah pupus kita mengucap ketika sholat ataupun di luar sholat, sebagaimana tidak pernah pupus asa dan harap kita untuk satu masa kelak bisa dipertemukan dengan Nabi dan meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Muharram sudah di pertengahan jalan saat ini, tapi saya ingin menyampaikan tentang materi bukan berkaitan dengan keutamaan bulan Muharramnya, tetapi bahwa Muharram yang kemudian kita jadikan sebagai kalender awal penanggalan dan penahunan, sehingga akhirnya ada tahun baru Hijriyah berkaitan dengan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam catatan sejarah bahwa hijrahnya Nabi Muhammad itu bukan di bulan Muharram sebenarnya. Ketika membuka lembaran-lembaran catatan sejarah, benarkah Nabi Muhammad ini hijrah pada bulan Muharram, sehingga akhirnya bulan Muharram dijadikan kalender awal kemudian dibuatkan tahun barunya. Maka catatan sejarah menyebutkan Nabi Muhammad itu kan hijrah, ada yang menyatakan berangkat tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pula yang menyatakan sampainya tanggal 12 Rabiul Awal. Ulama hanya berbeda tentang berangkatnya dan sampainya. Ada yang menyatakan sampainya itu di Madinah 12 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan berangkatnya justru yang tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi berbeda perselisihan kedua pendapat tersebut tidak melunturkan bahwa 12 Rabiul Awal itu menjadi sebuah catatan sejarah pula sebenarnya. Dan betapa indah kehidupan Nabi Muhammad itu, beliau lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, hijrahnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya pun hari Senin 12 Rabiul Awal. Kalau bukan karena rencana Allah yang luar biasa kepada kehidupan Nabi ini, rasanya 3 peristiwa besar itu yang terjadi pada diri Nabi tidak mungkin terjadi. Wong beliau lahir Senin 12 Rabiul Awal, berangkat ataupun hijrah 12 Rabiul Awal, wafatnya pun 12 Rabiul Awal. Hanya saja tahunnya yang tidak disebutkan, karena memang pada masa Nabi Muhammad SAW hidup sampai dengan meninggalnya beliau, sampai dengan wafatnya beliau itu tidak ada penahunan
tanggalnya ada, tahunnya nggak ada. Dari dulu orang sudah menggunakan kalender Muharram, Safar gitu. Sementara kebanyakan lisan kita orang Indonesia kan bilangnya Safar. Apalagi kalau orang daerah Jawa Barat, karena bapak saya orang Sunda, kemudian sering jalan itu kalau bulan Safar bukan Safar itu, Sapar dibilangnya bulan Sapar. Pakai huruf sin bukan pakai huruf shot. Ya. Akhirnya bahkan sampai ada percaya dan nggak percaya kalau di tempat saya tuh kalau ada orang lahir bulan Sapar pakai huruf sin, pakai Sapar, biasanya temperamental katanya gitu. Sampai ada orang kalau orang Sunda itu marah, biasa itu mah lahirnya Sapar, soalnya Saparan, dia bilang gitu. Nah itu temperament percaya atau nggak percaya, seringkali terjadi demikian. Nah orang sudah menggunakan bulan itu tapi tidak menggunakan kalender atau tidak menggunakan tahunnya tepatnya. Makanya Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah kan disebutnya. Nggak ada penomorannya. Jadi orang zaman dulu itu memberikan kalender atau tahun hanya disesuaikan berkaitan dengan peristiwa besar yang terjadi pada masa itu tahunnya namanya. Kenapa? Al-Fil. Kejadian gajah, peristiwa besar yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa Mekah atau bangsa Arab pada saat itu, khususnya di kota Mekah dijadikanlah tahun. Maka Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Tidak disebutkan tahunnya berapa itu. Bahkan meskipun kita sudah di peradaban sini, orang-orang tua dulu yang melahirkan anaknya seringkali tahun 60 ke bawah lah katakan gitu. Seringkali juga mereka tidak peduli dengan tahun berapa anak itu dilahirkan. Bahkan ada pula yang tanggalnya pun nggak tahu. Bahkan bapak-bapak yang saat ini sudah pensiun kadang-kadang tanggal lahir pun kayaknya nebak ini kayaknya sih. Wah nggak tahu tanggal berapa sudah dibikinkan saja sudah jadi tanggalnya. Padahal belum tentu tanggal itu pas sesuai dengan tanggal lahirnya orang tersebut. Orang dulu kalau sudah ditanya, anak ibu, anak bapak ini lahirnya kapan? Wah saya nggak tahu tuh, tapi anak saya lahir nih waktu Jepang masuk ke Indonesia itu. Gitu. Nah pas kita lari-lari itu di umur Jepang, dia lahir nih, lagi di pengungsian katanya zaman Jepang itu tuh. Ada lagi yang ditanya anak ibu ini lahir kapan? Saya nggak tahu lah, tapi ini lahirnya nih pas peristiwa Gestapo PKI dia lahir nih. Lagi zaman susah-susahnya tuh PKI dia lahir tuh. Nah itu dia tahunnya itu. Nah kalau model kayak begini orang menyebutkan tahun dengan peristiwa besar kan kita gampang carinya tuh. Al-Fil gajah dicari ditelusuri sejarah bisa ketemu 571 Masehinya. Kalau ada zaman Jepang anak itu dilahirkan kan tahun 42-an dia ini nih. Kalau peristiwa PKI menjadi peristiwa besar yang ditandai dengan kelahiran anak ini, itu juga bisa jadi kita cari tahun 65. Yang paling repot itu kan kalau orang tua ditanya, anaknya ini lahir kapan, Bu? Saya nggak tahu persisnya, tapi waktu dia lahir bapaknya nanam pohon mangga ini nih, seumur sama pohon mangga. Itu yang repot nyari tahunnya itu. Jadi kita pun belum menggunakan kalender itu. Bahkan Nabi Muhammad wafat sekalipun sampai dengan wafat, beliau tidak mengagendakan tahun barunya, nggak ada di zaman. Beliau wafat ya selesai sudah, penanggalan berjalan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir jalan. Tapi bukan bulan Muharram itu bukan menjadi bulan pertamanya. Tahunnya pun tidak ada. Hanya berdasarkan karena kebiasaan dari zaman dulu ya sudah. Bahkan di zaman Nabi Nuh sekalipun, dalam catatan riwayat yang saya baca dalam tafsirnya Imam Qurtubi, beliau kapal yang beliau tumbangi itu akhirnya berlabuh di Bukit Judi, dan pada saat itulah berlabuh itu tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga akhirnya dalam catatan riwayat tersebut yang saya temukan dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi ini, maka Nabi Nuh memerintahkan kepada manusia dan binatang yang selamat pada saat itu, kata Nabi Nuh itu, binatang dan manusia yang selamat itu puasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selamat sampai akhirnya berlabuh ini. Puasalah saat itu manusia dan binatang yang selamat dari bencana alam tersebut. Dan jumlah mereka yang selamat itu ada 80 orang katanya. 80 orang, sehingga akhirnya disitulah Nabi Nuh membuat perkampungan namanya Kampung 80 katanya itu. Mulai itu kan 80 orang dibikinlah Kampung 80. Maka di Jakarta daerah Klender tuh
Ya, ada kiai besar di Klender itu. Terus kemudian di mana beliau tinggal? Di tanah 80. Ya, jadi ada tuh di sini tuh. Kalau Bapak Ibu ketemu daerah tanah 80, itu saya yakin pemberi nama tanah 80 itu pasti kiai itu. Kenapa? Karena tanah 80 itu hanya ditemukan pada masa zaman Nabi Nuh, karena 80 orang itu selamat, akhirnya beliau membuat kampung namanya tanah 80. Silahkan dirujuk kitabnya, namanya Imam Al-Qurtubi Jamil Ahkam Limamil Qurtubi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad wafat tidak ada penahunan sama sekali. Sampai digantikanlah posisi beliau dengan Abu Bakar selama 2 tahun. Abu Bakar pun belum terfikir bahwa ini kita harus membuatkan kalender dan tanggal resmi, sudah. Belum terfikir karena masih biasa-biasa saja. Dan ketika zaman Umar ini lebih kreatif, ya. Lebih banyak berinovasinya Umar nih. Manajemennya bagus zaman Umar ini. Sehingga mulailah tentara diberikan gaji dari Baitul Mal. Dan kemudian beliau mengutus gubernur ke Mesir, gubernur ke Syria, gubernur ke Yaman. Dan akhirnya Umar ini intens untuk tulis surat menyurat. Sampai ketika surat dikirim, kemudian balas dikirim, dibalas, dikirim, dibalas. Menumpuk di meja Umar ini. Saat itulah beliau bingung, ini surat yang duluan yang mana ya kira-kira? Karena pada saat itu tidak dibuatkan tanggalnya dan tahun resminya. Sehingga akhirnya duluan mana antara surat yang ini dengan yang ini. Maka kebingunganlah Umar itu. Sehingga disitulah mulai tercetus idenya. Kita perlu sudah sekarang ini bikin kalender resminya yang kita pakai dalam dunia Islam ini. Khususnya penahunannya. Maka akhirnya dipanggil para sahabat yang lain, kita diskusi yuk, kita diskusi musyawarah untuk menentukan tahun satunya kita mulai dari mana tahun satunya ini. Musyawarah, itulah kan asas Islam. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah kamu. Dan keuntungan musyawarah Bapak Ibu, kalau seandainya kita menjadi pemimpin sebuah organisasi kemudian kita musyawarah, keuntungan dari musyawarah itu kan begini. Kalau hasil musyawarah itu salah, kan yang salah kita semua nih, gitu. Jadi saya tidak punya beban. Andai sebuah kebijakan tanpa saya share ke yang lain tiba-tiba saya buat kemudian salah, saya kan bakal dimaki-maki orang ini. Setidaknya kalaupun orang tidak memaki saya di hadapan saya langsung, ada beban psikologis karena apa yang saya tetapkan ternyata salah. Kalau seandainya yang kita tetapkan ini benar hasil musyawarah, kan enak, semua yang mendapatkan kemenangannya bukan saya. Nah itulah dimusyawarahkan. Nah, musyawarah tahun 1 di mana? Begitu tahun 1 di mana ada usul. Bagaimana kalau seandainya tahun 1 itu sejak Nabi Muhammad SAW lahir. Di situ tahun 1-nya. Jadi Nabi Muhammad itu hidup selama 63 tahun. Ditambah Abu Bakar berkuasa selama 2 tahun. Berapa sudah? Ya, 65 ya. Sekarang masa kekuasaanmu sudah 5 tahun. Jadi sekarang ini tahun 70 kita ngitungnya. Bukan tahun 1 awalnya. Karena satunya sejak Nabi Muhammad lahir 63 tahun beliau, 2 tahun ditambah masa Abu Bakar berkuasa, ditambah saat ini engkau sudah 5 tahun berkuasa, 70 tahun ini. Maka begitu disarankan ini 70 dan diambil dari lahirnya Nabi SAW, maka spontan dalam catatan sejarah yang saya baca, Umar nolak mentah-mentah. Saya nggak terima usulan model kayak begini. Saya nggak terima pandangannya. Kenapa saya tidak terima? Begini, kalau tahun Nabi Muhammad itu lahir dijadikan tonggak sejarah penahunan kita ini, mulai tahun 1, apa bedanya kita dengan orang Nasrani nantinya? Orang Nasrani itu kan tahun 1-nya Yesus Kristus lahir kan? Sekarang ini 2025 itu merujuk kepada tahun di mana Yesus Kristus itu dilahirkan. Di situ tahun 1-nya. Kita nggak punya produk ini. Bukan mereka melakukan penanggalan itu salah dan jelek. Enggak, bener aja itu. Mereka bagus bikin itu, nggak apa-apa penanggalan itu. Mau bikin tanggal Jawa kek, mau bikin tahun Cina kek, mau bikin tahun Masehi kek. Itu bener-bener aja sah-sah saja kok.
Tetapi kalau kita mengambil seperti ini dan mencontoh mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kita tidak punya identitas diri kita ini. Jangan yang pakai itu tuh. Dah, ditolak. Akhirnya yang kedua saran, gimana kalau seandainya tahun satunya kita mulai sejak Nabi Muhammad itu melakukan Isra dan Mi'raj, sholat pertama kali dilaksanakan. Jadi kalau sholat dilaksanakan, maka saat itu bukankah Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya setelah sholat itu melaksanakan selama 13 tahun. Kemudian ditambah Abu Bakar 2 tahun. Nah, jadilah 13 ditambah 2, 15. Sekarang engkau berkuasa 5 tahun, 20 sekarang ini. Sebab ngitungnya tonggak sejarahnya sholat diperintahkan itu tahun satunya. Sedangkan Nabi Muhammad mulai melaksanakan sholat sampai dengan wafat dihitung 13 tahun dia. Terus ditambah Abu Bakar 2 tahun, 15 sudah. Ditambah engkau saat ini berkuasa 5 tahun sudah, 20 tahun ini. Pendapat ini tidak ditolak meskipun pada saat yang sama tidak juga diterima. Ntar, yang lain ada nggak pendapat yang lain itu? Maka ketika ditanya pendapat yang lain, saya ya khalifah. Gimana tonggak sejarahnya? Gimana kalau seandainya tahun satunya kita mulai saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, begitu hijrah ini kan kita lebih bebas. Begitu hijrah ini kan Islam lebih berkembang pesat maju dan ada perubahan hebat loh. Setelah hijrah ini, bagaimana kalau tahun satunya kita mulai pada masa Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kan 10 tahun. Ditambah Abu Bakar berkuasa 2 tahun, 12. Ditambah engkau saat ini berkuasa 5 tahun, 17 kalau gitu sekarang ini. Kita catat saja surat tahun ini tahun 17. Maka begitu disarankan dengan pandangannya serta alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah dipakai sebagai tonggak sejarah. Karena perkembangan, karena perubahan, karena sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Oke, yang ini saya terima. Jadi kita ngitung sekarang tahun 17. Persoalannya bulan pertamanya apa ini? Bulan pertama masih dibisniskan itu. Karena zaman dulu muter aja udah nggak ada bulan pertama, kedua, ketiga. Memang ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban dan seterusnya. Ada itu. Tapi tidak ditentukan Muharram 1, Safar 2, terus begitu. Nggak. Akhirnya ada yang bilang begini. Bagaimana kalau tahun satunya kita buatkan Muharram saja? Kenapa Muharram? Berkaitan dengan Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sebenarnya hijrahnya memang tanggal 12 Rabiul Awal hijrahnya. Tapi Nabi Muhammad itu kan sudah punya niat pengen hijrah dari Muharram sebenarnya. Ada keinginan pengen pindah ke Madinah. Sejak bulan Muharram sudah punya niat pengen. Cuman Allah belum memerintahkan beliau untuk melaksanakannya. Masih terkendala perintah Allah belum turun ini. Niatnya ada sudah. Keinginannya ada sudah. Yang sebenarnya dalam bahasa Arab disebut azam namanya. Kalau kita kan niat. Kalau kita tuh. Ini dia persoalan kita dalam beragama Islam. Kemudian memahami kaidah Islam kan. Karena pakai bahasa Arab tapi rasa orang Indonesia gitu. Bahasanya bahasa Arab, tapi rasanya orang Indonesia. Niat udah masuk bahasa Arab, udah niat masuk bahasa Indonesia. Tapi dia sebenarnya bahasa Arab. Akhirnya penggunaan bahasa Arab dipakai di bahasa Indonesia seringkali melenceng dari kalimat aslinya. Kalau yang namanya niat itu dalam definisi bahasa Arab, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Begitu yang saya temukan dalam kitab fikih yang paling tipis saja Safinatun Najah. Kalau ada anak-anak pondok itu kan kalau baru mulai ngaji Safinatun Najah. Ditemukanlah di situ definisi an-niyat qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan perbuatannya, bareng dengan perbuatannya. Dan tempat niat itu hati. Mengucapkan niat itu anjuran saja bukan wajib. Jadi niat itu melakukan sesuatu bareng dengan pelaksanaannya.
Kalau ada keinginan tapi tidak atau belum dilaksanakan, enggak bareng, namanya azam. Ada keinginan kita ini nih. Ustadz Ali saya bilang tadi waktu ketemu, berangkat umroh lagi kapan? Nanti akhir bulan ini kata beliau. Beliau sudah punya azam tuh. Bukan niat umroh. Kapan berangkat umroh lagi? Akhir bulan ini insya Allah. Dia azam. Kenapa dibilang azam? Sudah punya rencana untuk melaksanakan satu kegiatan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Begitu kata Quran itu. Kalau kamu punya azam, punya keinginan besar, tapi belum dilaksanakannya, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan azamnya itu. Tapi niatnya Ustadz Ali nanti ketika melaksanakan ibadah umroh itu adalah kalau beliau itu mulai startnya dari Madinah, maka beliau baru niat umrohnya pasti di Bil Ali. Bukan di Indonesia ini. Cuman kalau orang awam kan bilangnya insya Allah Pak saya niat umroh nanti akhir bulan Juni. Dia udah bilang niat itu. Kalau Ustadz Ali nggak mungkin bilang niat. Insya Allah saya azamkan akan berangkat nanti. Karena azam itu sesuatu yang baru direncanakan besar. Beliau tawakal kepada Allah. Kita ini belum dilaksanakan aja udah dibilang niat namanya Indonesia ini. Apa aja udah niat gitu. Udah diniatin. Bahkan bayar utang belum bayar aja udah niat itu. Ya. Kapan mau bayar? Susah ditagihnya. Maka yang utang biasanya insya Allah diniatin bayar kok, diniatin bayar gitu. Tapi nggak bayar-bayar, cuma niat. Ini kan mirip orang sholat tahajud diniatin tahajud, nggak tahajud namanya. Nah kalau gitu azam itu sesuatu keinginan yang belum terlaksana. Niat adalah sesuatu yang dilaksanakan bareng dia. Maka Ustaz Ali nanti begitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik, pasti di Bir Ali sudah pakai baju ihramnya, ada di mikotnya, jatuhkan niatnya. Itu namanya niat. Bapak melaksanakan sholat, niatnya bukan dari rumah. Dari rumah azam mau melaksanakan sholat. Begitu di masjid dia niat sholatnya. Begitu takbir Allahu Akbar, saya sholat subuh 2 rakaat. Ini baru niat. Karena sholat dimulai dengan takbir, bukan sholat dimulai berangkat dari rumah. Begitu para ulama menyampaikan pandangannya itu. Jadi sudah ada azamnya, bulan Muharram. Nunggu perintah Allahnya. Kapan? Di bulan Rabiul Awal baru dia berangkat itu. Karena sudah ada di bulan Muharramnya. Kenapa kita nggak jadikan bulan pertama itu Muharram saja? Sudah. Akhirnya disepakati lah. Sudah. Kalau gitu Muharram bulan pertama. Kemudian sekarang tahun 17. Karena hitungannya agendanya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka kita namakan saja kalendernya Hijriyah. Karena hijrah. Gitu. Andai dulu disepakati tahun kelahiran Nabi Muhammad jadi kalender, maka saya yakin 1447 Maulidiyah, Maulid soalnya. Andai sholat itu disepakati 1447 sholatiyah, tergantung momennya kalau gitu. Nah begitu sejarah itu tuh. Jadi bukan bulan Muharram ini adalah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Enggak, hijrahnya Rabiul Awal. Niatnya besar atau keinginannya besar, azamnya besar untuk bisa dilaksanakan. Nah, itu sejarah. Kedua, sejarah yang ingin saya sampaikan lagi menjadi motivasi bagi kita ini. Setelah Nabi Muhammad itu keluar dari goa, ya gitu, dari goa Thur tuh. Maka pada saat beliau mulai melaksanakan hijrahnya ke Madinah itu, beliau ditemani oleh Abu Bakar. Ya, sahabat lengket beliau, satu ide, satu pikiran dengan Nabi. Abu Bakar minta kepada budaknya, tolong bawakan saya 2 ekor unta, 1 buat saya, 1 lagi buat Nabi. Hari-hari dibawakan itu unta itu, 2. Abu Bakar bilang kepada Nabi, ini 1 unta punya saya buat saya, 1 lagi saya sedekahkan kepada engkau ya Rasul. Buat engkau tunggangi dari Mekah ini menuju Madinah, ini dari saya buat engkau. Maka catatan sejarah menulis begitu Nabi mendapatkan sedekah atau hadiah, katakan begitu, seekor unta, apa sikap Nabi begitu dikasih unta itu? Beliau bilang begini, saya nggak terima untanya, nggak. Kalau kamu Abu Bakar ngasih ke saya unta ini,
untuk saya pakai menuju Madinah dalam persoalan hijrah ini, saya tolak. Saya nggak mau terima onta ini. Kecuali onta ini saya beli. Kalau onta ini saya beli, saya baru mau tunggangin onta ini. Jangan saya kasih saya hadiah dalam persoalan ini. Jangan sedekah buat saya pada saat ini. Tapi onta yang engkau berikan ini saya bayar. Saya mau, saya beli onta ini. Maka karena Nabi maksa untuk beli, Abu Bakar terima uangnya, baru Nabi naikin. Ini kan sejarah yang kalau kita tarik mana filosofi dan pembelajaran kepada kita ini, artinya begini Bapak Ibu, yang namanya perjuangan itu butuh modal dari kantong kita ini sendiri dulu gitu. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang gak celamitan, mentang-mentang dikasih diambil gitu. Enggak gitu. Beliau berjuang pakai duitnya sendiri tuh. Ini kan memberikan pembelajaran kepada kita kalau mau berjuang untuk membela dan meningkatkan agama Islam ini, kita juga ngeluarin modal, jangan bikin proposal melulu gitu. Ya, bentar-bentar proposal lagi. Duit kita kapan keluarnya ini? Ya. Setidaknya ini kan sindiran, makanya ada kiai yang saya sih seneng atau sepakat dengan kiai ini bilang, doa Ustadz sama kiai sekarang jarang yang makbul katanya. Kenapa? Kata kiai, habis bikin proposal melulu sih katanya gitu. Apa-apa proposal, bikin ini proposal. Kalau kiai-kiai zaman dulu dia nggak bikin proposal, rumahnya dibikin jadi pesantren, nggak minta ke tetangganya itu tuh. Dia ngajar. Begitu santrinya sudah membludak yang ngaji, orang baru ngelihat dia bikinin kobong, kamar satu-satu. Dia nggak minta itu. Ya, sekarang baru bikin pondasi aja kita udah minta pondasi doang itu. Maka akhirnya banyak bangunan yang mangkrak akhirnya. Karena kita tidak punya modal pribadi kita ini. Begitu Nabi ditawarkan, enggak. Saya mau berangkat pakai unta ini, saya keluarkan uang. Nih namanya perjuangan. Kalau gitu Nabi setidaknya menanyakan kepada kita kapan kita ngeluarin dana pribadi kita untuk membangun ini. Jangan gampang membuat proposal walaupun orang pengen ngasih sebenarnya sih. Ke Nabi loh. Orang kalau ke Nabi udah pasti pengen ngasih. Jangankan ke Nabi ya. Ustadz aja nih jamaahnya suka ada yang pengen ngasih. Ini masa nggak minta di sini cuma ngomong doang sama ini. Ya gitu, kau Ustadz aja ngasih, apalagi ke Nabi. Tapi bukankah Nabi orang yang gak selamitan? Pada saat dia bangun masjid dia sendiri yang bawa batunya. Pada saat dia berjuang dia beli sendiri ontanya. Bukankah itu adalah kemauan pribadi dan kekuatan orang untuk tidak meminta kepada orang lain itu. Nih Nabi ini ya. Jadi pembelajaran bagi kita tentang hijrahnya itu tuh, bahwa perjuangan itu modal. Dibelilah ontanya. Maka dalam kitab-kitab yang saya telusuri, Nabi ngasih nama ontanya itu. Namanya Qaswa. Ngasih. Namain Qaswa dipakai. Maka Nabi itu paling seneng kalau punya barang-barang pribadi dikasih nama. Ontanya dikasih nama Qaswa. Sampai di Madinah beliau punya kuda. Ada warna abu-abu gelap katanya. Maka dinamakanlah dalam catatan sejarah kudanya Nabi Sakab. Ontanya Qaswa. Kemudian kudanya Sakab. Kemudian beliau punya kendaraan taktis. Lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Namanya Bighal. Gitu. Ya, jadi lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Maka Bigholnya Nabi ini dinamakan oleh beliau namanya Duldul. Saya nggak tahu tuh Betawi apa bukan gitu ya. Sebab kok mirip-mirip Betawi amat Duldul ini gitu. Tapi kalau lihat dari kitabnya ya Duldul namanya itu tuh. Nabi itu pakai kendaraannya, makanya termasuk ngikutin perilaku Nabi, ngikutin gaya hidup Nabi yang kemudian dipopuler dengan sunnah Rasul gitu. Salah satu gaya hidup Nabi itu, namakanlah segala sesuatu yang kamu cintai meskipun itu benda mati atau binatang. Namain. Ya. Jadi kalau Bapak punya kendaraan meskipun cuma motor, namain motornya itu. Si ganteng kek, gitu siapa kek gitu. Terserah.
gitu. Mau namain Dul-Dul juga nggak apa-apa tuh motor gitu. Nah terserah. Kenapa kita namakan benda-benda itu? Kalau sudah kita namakan bendakah itu, binatangkah itu, maka akan muncul rasa sayang terhadap benda itu akhirnya. Kalau benda itu dinamakan, bukankah yang paling populer pedangnya Nabi kemudian beliau namakan Dzulfiqar, bukankah itu paling populer? Gelasnya dinamakan, pelanaknya dinamakan, sendalnya dinamakan, cerminnya dinamakan, semua pakai nama itu. Kenapa digunakan nama bagi benda-benda itu? Mewujudkan rasa cinta terhadap benda gitu. Nah tuh, jadi mulailah Nabi Muhammad berangkat ditemani oleh seorang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq ini. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih menemani Nabi? Setidaknya ada ulama yang bercoba berpikir kemudian mengambil kesimpulan begini. Karena Abu Bakar ini selain beliau memang sahabat yang pertamanya, seringkali ide-idenya Abu Bakar dengan Nabi itu sama, ya, sama pikirannya tuh. Idenya Nabi dengan idenya Abu Bakar tuh sama. Seringkali Abu Bakar pandangannya tidak ditolak, tapi Umar seringkali kalau berpandangan juga agak ditolak. Maka kalau gitu, Abu Bakar ini teman yang seide, kalau berjalan jauh, kemudian bareng sama temen yang seide, atau anak sekarang bilang sefrekuensi. Atau ada yang lebih bilang lagi sekarang bestian gitu. Di zaman sekarang nih. Itu kan kalau jalan jauh sekitar seminggu 2 minggu bareng sama temen yang sehati sepikiran, kan enak jalannya. Tapi kalau kita berangkat dengan temen yang gak sehati, gak seide, sehari perjalanan setahun itu berantem melulu di jalanan gitu. Tapi kalau sehingga sehati, seide, rumah tangga yang berjalan puluhan tahun tapi suami istri disebut, itu mah suami istri sama aja, itu 11-12 pikirannya sama, maka rumah tangga itu jalan nikmat. Tapi ketika pikiran suami istri itu tidak sama, bukankah bertengkar, padahal perjalanan rumah tangga itu 50 tahun harus dijalani bisa jadi. Nah, Abu Bakar dipikir berangkat gitu. Nah, lantas siapa lagi yang berperan ketika melaksanakan hijrah ini? Salah satu anak dari Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Asma nih, Asma perempuan binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Saat itu dia sedang dalam kondisi hamil. Lantas apa peran Asma ini? Asma ini punya peran, dia bawain makanan. Karena lagi hamil, makanannya kata sementara ulama ditaruh di perut gitu. Jadi kan kelihatan kayak orang hamil, padahal isinya makanan, roti gitu, berkamuflase. Jalan dikasih ke bapaknya, dikasih ke Nabi, turun lagi. 3 hari itu naik turun gunung gitu. Ini kalau Ustadz Ali lebih paham nih, kalau udah naik gunung itu berapa lama tuh. Sebab tergantung deh, yang naik kalau mungkin anak mudaan naik ke atas itu kurang lebih sekitar ya setengah jam lebih deh. Mungkin kalau nyantai 1 jam bisa sampai ke atas itu tuh. Kalau mau lihat gitu naik itu anak-anak sekitar 30-40 tahunan. Naik ke atas itu sekitar 1 jaman lah. Kalau usianya sudah agak 60-70 naik itu sekitar 2 jam baru nyampe, 2 jam setengah, 3 jam gitu. Kalau yang 80 naik itu 2 hari 2 malam baru nyampe gitu. Tergantung umur itu. Nah, dia naik turun 3 hari dalam kondisi hamil dia kasih kepada orang tuanya. Itu Asma binti Abu Bakar itu. Ya, perjuangan seorang perempuan memberikan logistik makanan ke ayahnya, ke Nabi SAW. Makanya dari zaman dulu ibu, yang namanya ada satu kegiatan kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak nggak makan itu. Ya. Makanya kalau pengajian bapak-bapak lebih garing, gak ada makanannya. Kalau pengajian ibu-ibu banyak makanan biasanya sih. Nah itu ya gitu. Nah biasa begitu, setiap kali saya ngajar pengajian ibu-ibu pasti pulang banyak bawa makanan. Kalau bapak-bapak pulang gak bawa makanan itu. Ya makanya kalau istri saya tanya kemana Pak, pengajian wanita sakinah, pulang bisa makan tuh. Gitu. Kalau pengajian mana Pak? Kolbun Salim, kering udah, jangan tungguin, tidur aja udah gitu. Nah itu bapak-bapak tuh. Nah rupanya ibu-ibu dari dulu makanan gitu, dia suplai dan kondisinya hamil. Hamil naik turun, sudah 3 tuh. 1
pelaku utama dari hijrah pasti Nabi SAW. Kedua, dia didukung oleh sahabat kentalnya Abu Bakar. Ketiga, perjuangan Nabi dengan Abu Bakar ini tidak akan berjalan mulus kalau tidak ada logistik dari Asma binti Abu Bakar ini. Keempat, harus ada yang melihat situasi dan kondisi, menjadi intel di lapangan. Maka yang jadi intel namanya Abdullah bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar ini lihat situasi, lapor gitu, belum aman. Begitu sudah aman baru disampaikan berangkat sudah. Kalau gitu bukankah sudah didukung perjuangan Nabi Abu Bakar, didukung oleh Asma, didukung oleh Abdullah. Kemudian ketika sudah mulai keluar, maka Abu Bakar minta kepada budaknya namanya Amir bin Fuhairah gitu ya. Amir bin Fuhairah itu tugasnya apa Amir bin Fuhairah ini? Kalau saya berangkat nanti kamu bawain kambing yang banyak ya. Gitu. Kenapa? Kamu jalan di tempat saya jalan. Nanti kan jejak saya dengan Nabi naik onta itu ketutup sama jejak-jejak kambing yang kamu bawa itu tuh. Sehingga orang nggak mungkin tahu bahwa itu ada jejak unta berangkat ke sini karena sudah diinjak-injak oleh ratusan kambing. Maka saat itulah ada budaknya Amir bin Fuhairah itu. Kalau gitu bukankah sudah didukung oleh budak ini? Sehingga kalau gitu kita jangan meremehkan para ART yang boleh jadi stratanya lebih rendah, tapi dia punya kemampuan hebat loh. Seringkali kita menyediakan atau mungkin menganggap sebelah mata pekerjaan mereka ini. Padahal kalau tidak ada mereka, rumah kita berantakan, kita nggak pergi tuh. Saya suka bilang kalau udah lebaran ART pulang terus kemudian duduk, saya baru bilang ke saya, rupanya sapu nggak bisa jalan sendiri ya mah kalau kita nggak bawa gitu. Rupanya rumah ini bersih, ada sapunya, nggak ada orangnya, nggak jalan tuh sapu. Lantas yang bersihin siapa? Nggak ada pulang kampung. Betapa terasa ini, rumah kotor, cucian piring dan segala macam. Kalau gitu ada peran besar mereka ini. Maka budaknya Abu Bakar punya peran besar luar biasa menghapus jejak, gitu. Ya, terus, nah kemudian satu lagi. Beliau ini dibimbing atau ada orang yang cari jalan tikus, ya. Abdullah bin Uraiqid namanya. Ya, Abdullah bin Uraiqid ini nih diminta oleh Nabi untuk cari jalan tikus karena dia pinter nyari jalan tikus. Jangan lewat jalan utama, sebab kalau lewat jalan utama kita pasti kesusul ini, kita pasti ketahuan ini. Maka Abdullah bin Uraiqid ini diminta oleh Nabi, diminta oleh Abu Bakar, anterin saya lewat jalan tikus menuju Madinah yang tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang sedang mengejar kami ini. Ini namanya Abdullah bin Uraiqid. Dan dia masih dalam kondisi musyrik, tidak beriman kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad ini minta tolong kepada orang non muslim saat itu musyrik, tunjukin jalan. Cuman orang musyrik ini bisa dipercaya ini. Jadi tidak semuanya orang non Islam itu jelek, sebenarnya ada di antara mereka yang amanah, yang dermawan. Persoalan bagaimana nanti di akhirat urusan dia dengan Allah lah. Tetapi bagaimana akhlaknya patut untuk ditiru. Bahkan Nabi Muhammad mempercayakan perjalanan besar kepada seorang non muslim ini. Tolong bawain ya. Namanya Abdullah bin Uraiqid, cari jalan tikus gitu. Ya. Karena dalam sejarah akhirnya Abdullah bin Uraiqid ini masuk Islam juga katanya itu. Jangan-jangan yang ada di Ciawi sekarang tukang-tukang ojek keturunannya Abdullah bin Uraiqid itu. Ya gitu, karena nyariin jalan tikus gitu. Bisa tembus, akhirnya dia beriman kata sementara orang itu. Nah Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Perjuangan besar Nabi Muhammad SAW hijrah akhirnya perubahan besar. Bukankah ditunjang oleh Abu Bakar sebagai sahabat dekatnya? Bukankah ditunjang oleh perempuan Asma bin Abu Bakar? Bukankah ditunjang oleh Ali? Saya lupa menceritakan, dia harus menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya itu. Bukankah harus ditunjang oleh anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar? Bukankah ditunjang oleh budaknya Abu Bakar? Bukankah ditunjang oleh orang non muslim? Baru berangkat selamat Nabi Muhammad itu. Kalau gitu, sebuah perubahan besar itu menuntut kerjasama banyak orang itu.
Ya, perubahan besar tidak akan pernah mungkin terjadi kalau orang yang punya ide ini tidak dibantu oleh orang lain. Gak mungkin itu. Pengurus masjid punya idenya hebat, jamaahnya nggak ada yang dukung, nggak jadi itu. Ya, jadi kalau gitu sesuatu atau agenda besar itu membutuhkan orang dalam berbagai macam bidangnya, nggak bisa sendirian. Maka benarlah Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum loh, bukan perorangan ayat itu tuh. Bukan kita bilang ke seseorang Allah nggak bakal bisa merubah nasib seseorang kalau orangnya nggak merubah, bukan satu orang itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah nasib satu kaum atau keberadaan satu kaum sampai kaum itu mau merubahnya dari diri mereka sendiri. Kalau gitu kaum itu bukan orangnya aja. Sebab ide bagus dari seseorang kalau nggak ditunjang oleh orang lain nggak akan ada perubahan ini. Ustadznya ngomongnya bagus, pandangannya maju ke depan, tapi nggak ada jamaahnya. Kan nggak bakalan bagus Islam ini. Ustadz-ustadz di sini kalau seandainya duduk di sini terus kemudian sendirian, nggak ada yang dengerin, nggak ada jamaahnya, kan nggak mungkin berubah di sini nih. Bahkan bisa jadi si ustadznya begitu dia ngomong nggak ada jamaahnya, bisa jadi dari luar udah lama dia kayak gitu, kan gitu orang bilang itu. Ya kalau gitu dia ditunjang dengan jamaahnya, jamaah menunjang sang ustadznya, setidaknya itu bagian kecil. Rumah tangga bisa jalan itu setidaknya. Pikiran baik suami istri harus ditunjang oleh anak cucu menantunya, baru jalan itu. Nggak mungkin ide brilian dan ide bagus kalau tidak ditunjang oleh yang lainnya. Ganti pemilu setiap tahun sekalipun, kalau sang pemimpin punya ide bagus tapi masyarakatnya tidak bisa menunjang pimpinan tersebut, berantakan si pemimpin itu. Ya, hebatnya pikiran seorang pemimpin harus ditunjang oleh orang lain, nggak mungkin jalan. Dia bersihin selokan kali, tapi kalau mental orang-orang sekitarnya tetap buang sampah di situ, ya tetap banjir kan, meskipun pikirannya hebat sang pemimpin itu. Kalau gitu perubahan besar itu ditunjang oleh orang-orang sekitarnya. Setidaknya itu yang kita ambil pelajaran dari hijrahnya Nabi, bukan sekedar cerita hijrah ada perubahan-perubahan, tapi aktor-aktor baik itu utamanya atau yang di belakang layarnya seperti Asma, beliau itu patut kita acungi jempol. Ya, tidak hanya sekedar hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beliau pelaku utamanya, ya catatan sejarahnya benar, tapi apa yang dilakukan rasanya tidak akan pernah mungkin berjalan kalau tidak ada Abu Bakarnya, tidak ada Asma'nya, tidak ada Abdullahnya, tidak ada Alinya, tidak ada yang lainnya. Maka kalau gitu kerjasamalah secara solid dalam berbagai macam bidang untuk menunjukkan ataupun membangun sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, satu itu. Kedua, berkaitan dengan hijrah dan tahun baru, khususnya perubahan waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu memperkenalkan waktu itu dengan 3 kata yang berbeda. Tapi kalau kita lihat terjemah, semuanya di Indonesia terjemahnya waktu. Tapi kalimatnya nggak sama. Satu, Al-Quran memperkenalkan kata waktu itu dengan ungkapan al-waqtu. Ila yaumil waqtil ma'lum. Ila yaumil waqtil ma'lum. Waqti. Idza waqatil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba. Waktu. Jadi kalau gitu waktu diambil dari bahasa Arab itu. Cuman rasanya kok udah rasa Indonesia, padahal itu bahasa Arab waktu itu tuh. Jadi satu, waktu. Waktu itu dalam pandangan bahasa Arab ketika peristiwa itu terjadi, namanya waktu. Maka suka ditanya, ini kejadiannya kapan Pak? Waktu saya masih SD dulu nih, kejadian model kayak gini nih. Waktu. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, namanya waktu. Kita sholat, waktunya kapan? Asar, ketika peristiwa sholat itu dilaksanakan. Jadi waktu menunjukkan peristiwa terjadi. Kedua,
Al-Quran memperkenalkan kata waktu itu dengan ungkapan kurun. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Nggak asing kan? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Surat Yasin tuh. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Kamu lihat nggak? Zaman dulu kami menghancurkan minal qurun, dari beberapa fase sampai mereka tidak bisa kembali. Kalau gitu yang namanya kurun itu bahasa Quran dipakai. Lamanya kejadian dalam bahasa Al-Quran disebut kurun, lamanya. Kalau waktunya terjadi, waktu. Lamanya peristiwa namanya kurun. Akhirnya masuk ke Indonesia. Ini masjid dibangun berapa lama nih? Kurun waktu 10 tahun. Pak, kurun waktu kita pakainya. Udah pakai kurun, pakai waktu juga gitu. Kurang puas orang Indonesia itu. Kalau nggak didobelin. Alamat itu jelas. Ya, dalam bahasa Arab alamat itu jelas. Makanya alam ini disebut alam. Saking jelasnya alam ini, maka dalam bahasa Arab disebutlah alam namanya. Saking kamu nggak mungkin nggak ngelihatnya. Jelas sudah. Alam namanya jelas gitu. Kita kalau minta alamat tolong tulisin alamat jelasnya. Kan alamat udah jelas sebenarnya sih. Cuman nggak puas aja ditulis alamat jelas. Nah, jadi satu waktu peristiwa. Dua, kurun, masa dipakai. Ketiga, kata waktu dalam Al-Quran itu menggunakan kata asrun. Ain, sod, ro. Wal asr. Demi masa atau demi waktu. Nah, tapi kalau yang terakhir ini asrun, dinamakan waktu, maksudnya adalah memeras sesuatu kerasnya luar biasa. Untuk kamu dapatkan hasilnya harus kamu peras itu. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu itu kamu memerasnya, akhirnya hasilnya kamu dapat, maka bahasa Arab menggunakan kata asrun biasanya tuh. Akhirnya berubah jadi waktu. Nah, tanya lagi nih yang suka ke Mekah. Ada di Mekah itu kalau saya berangkat haji atau umroh, anak-anak itu udah nggak minta korma, udah biasa. Mintanya dibawain jus. Karena jus dari Arab itu kental-kental itu. Pohon mangganya nggak ada, tapi jus mangganya kental itu. Di sini pohon mangganya banyak, tapi kalau bikin jus es yang banyak bukan mangganya. Di Arab mangganya nggak ada, tapi kentalnya luar biasa. Maka anak-anak suka minta bawain jus aja Pak, nggak usah bawain kurma takutnya berat. Minta jus, jus nama di sana Kaisar, tanya Ustaz Ali itu sering itu. Saya senang jus mangga gitu. Nah, jus dalam bahasa Arab asir, ain, sod, ro. Kenapa asir? Karena yang namanya jus itu zaman dulu mesti meres dulu baru kamu dapat. Maka karena diperes dulu baru dapat, maka jus dinamakan asir. Orang pulang nih dari pasar bawa untung. Orang pulang dari kebun bawa pisang hasil nanam, bawa singkong hasil nanam, maka masa pulangnya disebut asar. Masa pulang tuh namanya asar. Ya gitu. Pulang dari dagang bawa untung, pulang dari kebun bawa buah, namanya asar waktu pulang. Kenapa dia bawa untung dan bawa buah disebut asar? Karena ini hasil kerja dari pagi. Ini hasilnya itu namanya waktunya asar. Kita pakai buat waktu asar itu. Orang yang usia sudah 55 60 masuk masa pensiun namanya asar. Ya, 55 60 pensiun asar. Kalau yang udah 85-an sih maghrib setengah jam lagi tuh, ya. Nah, itu asar. Dan waktu pulang disebut asar nih, Bapak Ibu, kalau saya sering ke daerah Dieng. Ya, Dieng itu terutama sekarang Juli Agustus tuh dingin, saya suka senang ke sana. Kenapa? Ada sensasi sholat subuh di sana itu. Kalau ke sana, saya ke Dieng itu, sholat subuh itu semasjid termasuk imamnya semuanya pakai jaket tebal semua. Nggak ada di Al-Muhajirin jamaah sama imamnya pakai baju tebal, pakai kupluk gitu. Nggak ada. Itu sensasi. Kalau di sini kita pakai jaket tebal biasanya sih meriang itu kalau di sini. Kalau di sana karena dingin ada sensasinya itu, saya seneng
Pada saat ke sana, waktu sholat asar di sana, di masjidnya 16.30. Ya, 16.30. Meskipun asar kalau lihat dari jamnya, jam 3 kurang 15 menit. Tapi mereka akan azan setengah 5 sore itu. Makanya sampai pertama saya di sana ini setengah 5 azan apaan lagi, ada azan baru lagi kayak gini. Akhirnya ketika sering ke sana dan akhirnya sholat, pertama saya sholat nggak ngerti. Ini udah waktunya asar kok nggak ada di masjid ini yang azan. Akhirnya saya muter, rupanya ada tempat untuk azan muazin tuh, di situ ditulis azan asar pukul 16.30 WIB, ditulis di situ. Kenapa ditulis di situ? Saya nanya, kenapa harus begini? Maka orang sana bilang, Pak, kalau jam 3 kurang seperempat kita belum pulang dari kebun ini. Ya gitu, masih pada di sawah semua, masih di kebun semua. Ntar kita pulang setengah 5 baru asar, baru azan kita masuk ke masjid. Asar namanya. Kalau gitu, asar adalah demi waktu. Kalau kamu tidak memerasnya, tidak menggunakan secara maksimal, innal insan lafi khusr. Manusia rugi dengan waktu itu. Kalau gitu, Allah bersumpah agar manusia ngambil pembelajaran. Kalau kamu tidak memaksimalkan kegiatan, kalau kamu tidak peras keringat dan banting tulang, rugi kamu satu masa. Bukan orang Islam saja, semua manusia rugi. Sehingga akhirnya para sahabat untuk mengingatkan tentang waktu itu, sampai mereka kalau sudah selesai begini nih, pulang ke rumah masing-masing. Begitu mau pulang, mereka baca wal asr. Innal insan lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Meskipun Nabi enggak nyuruh, sahabat kalau mau pulang baca itu. Akhirnya sadar saya ketika sudah ngaji sampai level itu dan tahu silsilahnya ataupun sejarahnya, maka itu budaya orang dulu baca wal asri kalau mau pulang. Akhirnya ketika saya tahun 80-an masuk ibtidaiyah, kemudian pengen pulang, kalau sudah pulang duduknya rapi gini. Terus budayanya zaman dulu tuh, entah zaman sekarang, baca wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dulu SD begitu tuh. Zaman sekarang saya nggak tahu nih di sini ada madrasah baca wal asri nggak gitu. Zaman dulu gitu tuh. Rata-rata yang tahun 80-an pasti ngalamin tuh SD itu. Dan nadanya semua sekolah sama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rupanya itu merupakan kegiatan para sahabat sebelum pulang gitu. Nabinya nggak nyuruh. Kalau gitu ada kegiatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi dipraktekkan oleh mereka. Nggak ada yang bilang bid'ah waktu itu. Ya, coba tuh buka kitab-kitab Imam Qurtubinya. Sejarah itu sekarang nggak ada yang ngomongin itu bid'ah. Termasuk membaca doa awal tahun, akhir tahun, bid'ah itu. Tapi nggak ada yang protes itu. Giran tahlilan habis bid'ah. Giran ini habis bid'ah. Itu budaya kita itu. Orang yang baca doa awal tahun, akhir tahun, bid'ah itu. Nabi nggak baca kok doanya dibikin ulama. Yang baca wal asri, bid'ah itu. Tapi kegiatan. Sampai akhirnya saya mengerti rupanya kiai-kiai kita zaman dulu itu alimnya luar biasa. Kemudian referensinya banyak. Nggak kayak sekarang, ustadz banyak yang instan, belum baca banyak, udah berfatwa itu. Ya, nah jadi itu dua bid'ah yang saya sampaikan. Yang satu baca doa awal tahun akhir tahun, yang satu baca wal asri. Itu merupakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Nabi tapi kita praktekkan. Tapi insya Allah sahabat melakukannya, insya Allah tidak penuh dengan kesalahan. Bahkan Nabi bilang ikuti mereka itu. Dan kalau gitu bisa saja kita melakukan sesuatu yang tidak bukan ibadah yang sangat vital sekali, tapi boleh kita melakukannya seperti doa. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terinspirasi, termotivasi dari wal asrinya, kemudian dari perjalanan sejarah nabinya bahwa perubahan besar harus didukung oleh banyak orang. Jangan biarkan kalau ada orang ingin merubah sebuah perbuatan baik, kemudian kita tinggalkan dia berjalan, karena tidak akan pernah efektif dia berjalan, insya Allah. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan sebelum saya akhiri. Kalau memang ada, silakan.
Lama-lama Kak. Maka. Oh, mati. Suara Bapak besar kayaknya sih, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah. Oh, Nabi tidak pernah berdoa. Iya. Baik, baik. Gitu ya. Baik. Baik. Kira-kira di zaman Nabi ada nggak orang selesai sholat buka handphone? Ada nggak zaman Nabi sholat buka handphone? Nggak ada. Zaman sekarang ada nggak habis sholat buka handphone? Banyak kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung gini bukan istighfar, astagfirullahaladzim gini ngecek WA masuk. Lebih mulia mana orang baca doa dengan buka handphone? Nah itu jawabannya. Nabi tidak mempraktekkan, kita lebih parah daripada baca doa itu. Karena handphone kita di depan, begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begini, buka WA-nya, buka Facebook-nya, buka IG-nya. Itu lebih parah daripada orang baca doa. Begitu kurang lebih jawabannya. Ya, Bapak Ibu, serasanya cukup diwakili satu orang karena waktunya sudah surut. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.